Shalom, Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ende kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ende nomor 15 ayat 1 tambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ende nomor 188 ayat 1 dan ayat 2. Oh
Kita akan membaca epistel pada pertanyaan malam hari ini yang tertulis dalam Ulangan pasal 15 dimulai ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengerikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau terdahulu budak tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan membimbing telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau pekerjakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 272 ayat 3 dan ayat 4. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, Amang Inang. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, pasti sehat ya Mang Inang ya. Dan kiranya juga kita yang sedang ibadah dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin.
Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini didasarkan terhadap kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita, Mang Inang. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini adalah nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat Kristen diaspora, kepada jemaat Kristen yang hidup di perantauan, agar mereka menjaga sikap, agar mereka menjaga perkataan mereka di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Yesus. Dan surat 1 Petrus ini bertujuan untuk meneguhkan orang-orang percaya yang menghadapi pergumulan dan tantangan. Sebab hidup sebagai orang minoritas di tengah-tengah bangsa yang tidak seagama pasti akan mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Untuk itulah 1 Petrus ini, surat 1 Petrus ini dituliskan untuk meneguhkan iman mereka dan meneguhkan pengharapan mereka agar mereka tetap teguh sebagai pengikut Yesus yang setia. Banyak dampak yang dialami oleh mereka. Sebab banyak kelompok, banyak golongan yang tidak suka dengan kehadiran orang-orang Kristen yang mau beribadah kepada Yesus. Dan penindasan yang mereka alami ini bukan penindasan yang hanya dialami hanya dalam satu hari saja, tapi penindasan ini terus berlangsung, terus menerus. Penindasan ini bisa merampas nyawa mereka, sebab banyak kelompok, banyak golongan yang tidak suka dengan kehadiran orang-orang Kristen pada saat gereja mula-mula. Kenapa mereka tidak disukai? Sebab banyak mereka yang menjadi percaya kepada Yesus setelah mereka melihat sikap dan pengikut Yesus yang sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Lalu bagaimana sebenarnya sikap orang-orang percaya yang mengikut Yesus, yang setia kepada Yesus? Hidup mereka saling menolong. Hidup mereka penuh dengan cinta dan kasih. Hidup mereka saling pengertian antara satu dengan yang lain. Dan inilah yang menjadi ciri-ciri orang Kristen pada gereja mula-mula. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah hari ini dibuka dengan perkataan tunduklah, unduk mahamuk. Tunduklah. Kepada siapa kita harus tunduk? Lalu khotbah ini mengarahkan kita agar kita tunduk kepada hukum yang ditegakkan oleh pemerintah, tunduk kepada hukum yang ditegakkan oleh pemimpin kita, tunduk kepada hukum yang ditegakkan oleh raja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita.
Oleh sebab itu ayat 13 dan 14 tegas mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh melanggar ataupun tidak boleh melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemimpin kita. Sebab tujuan dari hukum adalah mengatur tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat agar hidup dengan teratur. Dan hukum ini disusun untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Pemerintah kita juga dibangkitkan sebagai pemimpin bukan untuk memerintah sesuka hatinya. Pemerintah juga dibangkitkan sebagai penguasa bukan untuk memerintah dengan seenaknya saja, tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu pemerintah juga harus tunduk kepada hukum yang sudah ditetapkan. Dan hukum juga amang inang tidak melihat rupa. Hukum dan marnidabohi. Hukum itu harus adil. Hukum itu tidak berpihak kepada orang kaya dan tidak berpihak kepada orang miskin, tapi hukum berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bagaimana dengan kita saudara-saudari amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita tunduk kepada hukum? Atau sebaliknya kita sebagai pelanggar hukum, kita penentang hukum? Dan ingat, ketika kita melanggar hukum, berarti kita sudah melanggar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita, tunduklah kepada hukum yang ditegakkan di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman hari ini juga mengajarkan kepada kita agar kita menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan kita menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ini dalam ayat 14b mengatakan kepada kita, hukum itu tidak bertoleransi dengan kejahatan. Hukum tidak berkompromi dengan dosa. Itulah sebabnya banyak orang jahat akan selalu membenci hukum yang sedang diberlakukan atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Sebaliknya, orang-orang baik akan tunduk kepada hukum dan kepada pemerintah. Ada perkataan orang bijak yang mengatakan demikian, berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Sekarang kita masuk ke dalam horong yang mana amang kita? Kita berani karena kita benar atau kita takut karena kita salah? Sebagai orang yang percaya kita akan masuk kepada kita berani karena benar. Kita berani karena benar di jalan Tuhan. Kita berani karena menegakkan keadilan Tuhan. Kita berani karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita tidak takut karena kita bersalah. Kita tidak takut karena kita melanggar hukum Tuhan. Tapi karena kita benar, maka kita berani menegakkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan firman hari ini juga amang inang mengajarkan kepada kita, tunduklah karena Tuhan. Tunduklah karena Tuhan. Jadi ketertundukan kita kepada manusia bukan karena kita tunduk kepada manusia, tapi ketertundukan kita kepada manusia karena kita tunduk kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka bukti dari ketertundukan itu, kita tunduk kepada pemimpin kita, kita tunduk kepada raja kita, kita tunduk kepada bos kita, karena kita tunduk kepada Tuhan. Ketertundukan ini juga amang inang, ketertundukan kita kepada hukum dan pemerintah, ini juga bukan ketertundukan yang membabi buta. Ini juga bukan ketertundukan yang konyol. Ini juga bukan ketertundukan yang tidak kritis, bukan ketertundukan yang mutlak. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketertundukan kita kepada pemerintah karena kita tunduk kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau hukum itu, kalau pemerintah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau hukum itu, kalau pemerintah itu tidak
sesuai dengan keadilan dan kebenaran, bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, tidak memihak kepada orang-orang benar, tidak menghukum orang-orang jahat, maka orang Kristen boleh tidak tunduk kepada hukum. Orang Kristen boleh tidak tunduk kepada pemerintah. Batas ketundukan kita sebagai orang percaya ini ada dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Dikatakan di situ, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Allah, Allah adalah Allah yang sungguh adil. Allah adalah Allah yang sungguh benar. Dia mengkehendaki orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita harus berpihak kepada kebenaran, kita harus berpihak kepada keadilan. Tetapi jika pemerintah itu tidak memihak kepada keadilan, tidak memihak kepada kebenaran, maka kita boleh tidak tunduk kepada hukum itu, karena kita harus tunduk kepada hukum Tuhan. Firman ini juga mengajarkan kepada kita, Amang Inang, berbuatlah dengan kasih. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Yesus, ini bukan perkara yang mudah. Hidup di tengah masyarakat yang tidak seiman dengan kita, ini bukan perkara yang mudah. Ini adalah tantangan yang berat, Amang Inang. Sebab ada saatnya kita dicurigai, bahkan ada saatnya kita akan difitnah, bahkan ada saatnya kita akan disingkirkan, bahkan ada saatnya hak kita tidak akan kita terima, karena kita hidup di tengah-tengah yang tidak seiman dengan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita dalam situasi yang seperti ini? Firman Tuhan mau meneguhkan kita, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaanmu, tapi mari memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Mari memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hanya ada satu caranya, jadi teladan bagi sesamamu manusia. Jadi teladan dari perkataanmu, perbuatanmu, cara pikirmu. Karena inilah yang dikehendaki oleh Petrus di tengah-tengah kehidupan jemaat diaspora, agar mereka hidup menjadi orang yang bisa diteladani. Karena ketika mereka menjadi teladan, maka orang-orang di sekitar itu, orang-orang yang bukan Kristen itu, orang-orang yang bukan Yahudi itu, mereka akan melihat gaya hidupmu, melihat harmoni kehidupanmu, maka mereka akan mengatakan, oh inilah pengikut Yesus yang setia. Oleh sebab itu, karena melihat kepribadian kita, melihat cara kita bertutur kata, melihat cara kita merespon setiap kehidupan kita, maka orang lain akan tergerak untuk meneladani kita. Apa yang menggerakkan kita sehingga kita dimampukan melakukan itu? Karena Yesus itu, karena Tuhan itu yang kita sembah itu. Dialah yang menggerakkan kehidupan kita untuk bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan topik kita pada hari ini, Amang Inang, di dalam pertanyaan hari ini, topiknya agar kita merdeka dari perbudakan. Agar kita merdeka dari perbudakan. Mari kita memerdekakan sesama kita manusia. Sebab kita sudah terlebih dahulu dimerdekakan Allah dari dosa-dosa kita. Jangan kita membungkam orang lain karena kita berkuasa. Jangan kita menjerat orang lain karena kita punya power di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi firman ini mau mengingatkan kita, merdekakan orang lain. Karena kita sudah terlebih dahulu dimerdekakan oleh Allah melalui Yesus dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, jangan ada perkataan oleh pasangan kita, oleh istri kita, mungkin oleh suami kita, seolah-olah hidupku di dalam penjara di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini. Jangan sampai anak-anak kita mengatakan, aku tidak punya kebebasan di dalam keluarga ini. Aku tidak bisa mengekspresikan bagaimana pikiranku, perasaanku di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Hamu aka amang, hamu akainang. Jangan memenjarakan anak-anak. Jangan mengungkung anak-anak sehingga tidak bebas untuk mengekspresikan
mengekspresikan dirinya. Berikan kesempatan agar dia berkarya. Berikan kesempatan, berikan dia waktu untuk mengutarakan keinginan hatinya. Sebab ketika itu kita laksanakan, maka kita seturut dengan firman Tuhan, merdeka dari perbudakan. Kita tentu tidak suka dipenjara. Dipenjara di dalam kebebasan itu tidak mengenakan. Tapi bagaimana kita bisa juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik itu amang inang, dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ajar kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami memerdekakan orang lain. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amang inang, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 482 ayat 2 dan ayat 3, dua syafaat dipimpin oleh Amang Pendeta Resort HKBP Kirap Remaja. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, yang kami muliakan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa di pertanyaan kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang Engkau kasihi, yang Engkau tebus dari wilayah Yerusalem sampai dengan wilayah Efrata, dan juga seluruh majelis gereja yang melayani dan juga para pelayan yang lain. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menempangkan tangan-Mu, Engkau selalu tetap bersama dengan kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, dan juga anak-anak kami yang sampai saat ini masih belajar online karena masih belum surut virus corona dari tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau memberi hikmat kebijaksanaan sehingga mereka Tuhan dalam keadaan terbatas dan tidak ada tatap muka, tetapi mereka selalu tetap bersemangat untuk menerima pelajaran dari guru melalui online. Berkati mereka Tuhan, beri kesehatan, dan Tuhan yang memberi kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang saat ini Tuhan dirawat di rumah sakit maupun sedang proses pemulihan di rumah. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh rencana, untuk seluruh program gereja-Mu, biarlah itu terlaksana dengan baik sehingga kami dapat bersukacita atas kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa yang Maha Kuasa, biarlah kasih-Mu dan
biarlah anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, untuk setiap pergumulan, untuk setiap persoalan yang dihadapi keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan Yesus campur tangan untuk seluruh masalah, untuk seluruh problem ataupun pergumulan yang kami hadapi, sehingga kami dapat Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kami dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami dan juga seluruhnya aparat sipil negara dan aparatur, dan juga para aparat keamanan, para penegak hukum. Biarlah semuanya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan menjaga keamanan negara, bangsa dan negara kami ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang miskin, yatim piatu, dan yang berada di penjara atau dimanapun saudara-saudara kami Tuhan yang menderita karena berbagai persoalan hidup yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan campur tangan untuk menolong, untuk memberikan kepada mereka keselamatan, sehingga mereka merasakan tangan Yesus yang penuh dengan kasih, menolong dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Inilah kami Allah Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati secara khusus Pakutan Kira Remaja, di mana gerejamu berdiri, dan masih banyak rumah ibadah dan juga rumah warga yang ada di Kira Remaja, sehingga perjuangan kami dapat Tuhan terjawab dengan baik dengan keluarnya sertifikat tanah pada waktunya dari pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pengurus forum warga Kira Remaja dan juga para anggota dewan yang memperjuangkan Kira Remaja ini, khususnya Mang Adian Dapi Tukulu dan juga teman-teman yang lain, sehingga proses perjuangan itu Tuhan dapat berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita kami mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga, kiranya Tuhan menyempurnakan kekurangan kami dan Tuhan mengampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 791 ayat 1 dan ayat 3.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kami berdiri, Pendeta Bible Pro dan Sintua yang melayani ibadah pertangyangan pada malam hari ini, menyampaikan salam kami kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tunduklah kepada Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.